Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kelas ini doanya. Duduk siaga. Berdoa mulai. Setelah selesai. Oke, sekarang ibu absensi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Mia, Hadir Bu. Atina, Hadir Bu. Azam, Oke. Faiz. Oke, Bu. Oke, hadir semuanya ya, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Nah, oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ayo berdiri dulu supaya bersemangat. Kita akan melakukan sedikit. Berdiri dulu. Apakah kalian mengantuk? Tidak. Betul, Bu. Apakah kalian sudah capek? Apa itu? Nah, jadi sedikitnya kali ini kalau ibu bilang sesungguhnya semut, jadi kalian semua bilangnya kecil. Oh, Kalian kecil. Kalau ibu bilang gajah, jadi jawabannya besar. Kalau ibu bilang kebalikannya semut, jadi kalian bilangnya besar. Kalau gajah jadi Kecil. Sampai sini paham? Ah. Kita mulai ya. Iya. Ya. Sesungguhnya semut. Semut. Sesungguhnya semut. Oh, iya. Semut. Besar. Besar. Baliknya semut. Besar. Gajah. Kecil. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Itu besar. Juga semua. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini supaya apa? Supaya siswa dan juga siswi ini diharapkan tidak hanya sekedar bisa membaca, tetapi juga memahami mengenai surat Al-Isra ayat 42 dan An-Nur ayat 2. Nah, tema yang kita bahas kali ini yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, setelah mendengar kalimat pergaulan bebas dan juga perbuatan keji, apa yang ada di pikiran adik-adik semuanya? Zina. Terus, Saluran, Bu. ya betul. Terus, Umur kebu. ya sama-sama zina. Ya. Terus apa? Apa ya, minum-minuman Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi merupakan contoh dari pergaulan bebas. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Nah, jadi apa sih pergaulan bebas itu? Jadi pergaulan bebas itu merupakan bentuk pertemanan atau interaksi sosial yang dimana tidak memiliki batasan. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri juga orang lain demi kesenangan sesaat. Nah, contohnya yaitu mengonsumsi minuman-minuman keras, kemudian penyalahgunaan narkoba dan menghabiskan waktu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat secara berlebihan. Nah, kemudian kita lanjut ke perbuatan keji. Nah, jadi apa sih perbuatan keji itu? Nah, jadi perbuatan keji itu merupakan tindakan yang sangat buruk, kotor, dan juga mendatangkan dosa yang besar yang dimana mengakibatkan kerusakan mental maupun fisik. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Tina. Contohnya apa tadi? Zina Bu. Nah, zina merupakan hubungan seksual di luar nikah. Kemudian contohnya yaitu pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, dampaknya yaitu merusak kehormatan diri, menghancurkan masa depan dan berisiko tinggi terhadap penularan penyakit seksual. Nah, sebenarnya hal ini itu sudah dibahas di dalam Al-Quran mengenai zina yang dimana dalam surah Al-Isra ayat 32. Nah, ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina
Misalnya, jangan keluar malam-malam, jangan pergi, jangan main, jangan apa lagi? Jangan apa lagi? Jangan dikata kotor. Jangan apa lagi? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, jadi kalau di zina ini bukan jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Karena apa? Karena Al-Qurtubi berpendapat bahwa mendekati dengan adanya tambahan kata mendekati, maka di sini intinya jika Allah berkata jangan berzina, maka yang diharamkan itu hal-hal yang mendekati hal-hal yang diharamkan saat berzina. Nah, kemudian kalau dengan ternyata bahasa mendekati zina, maka yang diharamkan itu segala sesuatu yang mendekati zina. Nah, kemudian di sini juga ada hal-hal yang menjerumuskan kepada tindakan zina, yaitu ada apa? Halal. Kemudian kemudian terus yang terakhir nah, kolot itu apa? Berduaan diam-diam. Di tempat ya? Pacaran dulu. Sepi. Gelap. Nah, kemudian mengubah aurat. Nah, ikut mau tadi sekarang. Aurat perempuan itu dari mana sampai mana? Coba sampai semati. Semua Seluruhnya kecuali Kalau laki-laki Dari pusat sampai siku apa? yang disikir itu. Ya. Terus selanjutnya pandangan mata yang iya. Nah, jadi mata ini yang merupakan pintu masuk bagi hati dan juga pikiran. Nah, jadi kalau mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang mengundang syahwat, hal-hal yang tidak berguna, maka mata kita masuk ke dalam tindakan menjerumuskan kepada tindakan zina. Nah, kemudian yang terakhir pikiran atau hati yang Nah, setelah mata kita memberikan makan kepada hati dan juga pikiran kita, maka pikiran dan juga hati kita akan merespon apa yang sudah kita lihat. Nah, sampai sini paham? Nah, kemudian kita akan masuk ke surah An-Nur yang dimana membahas mengenai hukuman. Ayo dibaca bersama-sama. Siapa yang tahu Wairul Muhsan itu apa? Yang belum punya pasangan. Pasangan yang menikah. yang belum Menikah, ya. Istri. Ya. Yang menikah. Wairul Muhsan yang sudah Yang sudah menikah. baik. Nah, jadi hukumannya Wairul Muhsan itu dicambuk sebanyak 100 kali dan dihasilkan selama 1 tahun. Nah, kemudian yang Muhsan itu dipajang atau dilempari batu. Oke, baik. Dan selanjutnya mengapa kok dikasih hukuman? Kenapa? Karena supaya orang-orang itu jerah kepada zina. Nah, kemudian di saat melakukan cambuk, kemudian saat melakukan rojam itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, kemudian saat melakukan rojam pun maupun cambuk kita tidak boleh ada gelas
Islam. Yaitu yang pertama, menjaga jiwa, agama, akal pikiran, harta kekayaan, dan juga kehormatan. Nah, yang kita singgung kali ini yaitu menjaga kehormatan. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya itu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama Mbak Nia sama Atin, kelompok kedua Tuba dan juga Pak Ais. Nah, jadi tugasnya apa? Tugasnya yaitu setelah ibu memutar video, kalian mencatat pelajaran apa yang kalian ambil dari video tersebut. Nah, di sini ibu akan membagikan dua kertas. Udah pada dapat kertasnya semua? Sudah. Kita mulai ya. Iya. Yang paling depresi sama orang tua di dunia. Oh iya, lanjut ya. Lu kesana kan? Nah, kalau yang ini nih, temen yang paling dekat sama gua, namanya Asri. Oke, udah selesai semuanya? Sudah ibu. Sudah. Oke, sekarang mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 2. Maju ke depan nggak? Ya. Jadi hasil dari diskusi kita yaitu kita itu harus menjaga atau memilih pergaulan ataupun pertemanan kita biar tidak salah. Karena jika salah pergaulan itu nanti bisa menular kepada diri kita. Itu Bu. Oke, good job. Tepuk tangan. Kelompok pertama. Oke, jadi hasil diskusi dari kelompok pertama itu tadi terkait teman yang meninggal karena narkoba. Jadi kita itu jangan terjerumus ya, terbawa arus untuk meminum narkoba karena itu memang berbahaya dan tidak baik.